Hai teman-teman semua, kita berjumpa lagi dalam channel Isi Accounting. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai cara menghitung biaya penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, kita mulai aja. Contoh soal. Pada tanggal 1 November 2018, PTA membeli 1 unit mobil Avanza seharga 300 juta, disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Hitunglah biaya penyusutan setiap tahunnya. Sebelum kita menghitung penyusutan, saya ada kasih rumus. Nah, ini bisa kita lihat rumus untuk menghitung beban penyusutan adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun lalu ditambah biaya penyusutan tahun ini. Dan untuk menghitung nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Oke, kita mulai aja. 1 November 2018 disusutkan 5 tahun. Berarti akan selesai sampai tanggal 31 Oktober 2023. Jadi kita hitung aja biaya penyusutannya. Biaya penyusutan diperoleh dari mana? Dari harga perolehan, yaitu 300 juta. Dikurang nilai sisa. Pada soal ini tidak ada nilai sisa, berarti nilai sisa 0. Dan dibagi umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun, berarti dibagi 5. Berarti biaya penyusutan per tahunnya adalah 60 juta. Oke, berarti kita akan mulai. Tahun 2018, kita beli dari 1 November. 1 November sampai 31 Desember berarti 2 bulan. Berarti biaya penyusutan tahun 2018 tahun 2018 berarti sama dengan 2 bulan, 2 dibagi 12, setahun 12 bulan dikali penyusutan per tahunnya tadi kita udah hitung 60 juta, berarti dikali 60 juta berarti didapat 10 juta. Ini untuk 2 bulan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel penyusutan. Untuk membuat tabel penyusutan yang harus ada adalah nomor, periode, harga perolehan, cara menghitungnya, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Ini saya udah buatkan tabelnya. Berarti langsung aja kita jelaskan. Harga perolehannya adalah 300 juta. Ini kita isi 300 juta. Tahun 2018, berarti penyusutannya adalah dari November sampai Desember 2 bulan. 2 per 12 dikali 60 juta per tahun, berarti biaya penyusutannya adalah 10 juta. Akumulasi penyusutannya diperoleh dari mana? Karena ini baru tahun pertama, berarti akumulasi penyusutannya sama dengan biaya penyusutan, yaitu 10 juta. Untuk nilai bukunya, nilai buku berarti diperoleh dari harga perolehan 300 juta, dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun ini 10 juta, didapat 290 juta. Oke, next kita lanjut untuk tahun 2019. Ini berarti langsung selama 1 tahun atau 12 bulan. Berarti kita hitung adalah 12 per 12 dikali 60 juta. Jadi biaya penyusutannya adalah 60 juta. Akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun lalu sebesar 10 juta ditambah biaya penyusutan tahun ini 60 juta. Jadi diperoleh 70 juta. Untuk nilai buku diperoleh dari harga perolehan 300 juta dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun ini 70 juta. Didapat 230 juta. Oke, kita lanjut untuk tahun 2020. Biaya penyusutannya sama, yaitu 60 juta setahun. Akumulasi penyusutan didapat dari akumulasi penyusutan tahun lalu, yaitu 70 juta, ditambah biaya penyusutan tahun ini 60 juta. Jadi diperoleh 130 juta. Untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 300 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun ini 130 juta. Sehingga diperoleh 170 juta. Untuk tahun 2021 biaya penyusutannya juga sama, yaitu 60 juta
akumulasi penyusutannya diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun 2020 130 juta ditambah biaya penyusutan tahun ini 60 juta. Sehingga diperoleh 190 juta. Untuk nilai bukunya berarti harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi tahun ini 190 juta. Sehingga didapat 110 juta. Tahun 2022 juga sama, biaya penyusutannya 60 juta. Akumulasi penyusutan didapat dari akumulasi tahun lalu 190 juta ditambah biaya penyusutan tahun ini 60 juta. Sehingga diperoleh akumulasi penyusutan 250 juta. Untuk nilai bukunya diperoleh dari harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi tahun ini 250 juta. Sehingga diperoleh nilai buku sebesar 50 juta. Nah, untuk tahun 2023 ini berarti karena kemarin itu kita beli dari 1 November 2018 disusutkan 5 tahun, berarti di tahun 2023 ini berarti hanya sampai di bulan Oktober. Jadi kita hitungnya adalah 10 bulan dibagi 12 dikali 60 juta. Jadi biaya penyusutannya adalah 50 juta. Untuk akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi tahun sebelumnya 250 juta ditambah biaya penyusutan tahun ini 50 juta. Sehingga akumulasi penyusutannya adalah 300 juta. Dan untuk nilai bukunya berarti harga perolehan 300 juta dikurang akumulasi penyusutan 300 juta. Sehingga di bulan Oktober 2023 nilai bukunya sudah 0. Sesuai dengan contoh soal kita yaitu tanpa nilai sisa. Ya, berarti 0. Oke, setelah itu kita akan membuat jurnal penyusutannya setiap akhir tahun. Jurnal penyusutan adalah beban penyusutan di debit yaitu sebesar pada tahun 2018 yaitu sebesar 10 juta. Dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Untuk tahun 2019 berarti jurnalnya sama yaitu beban penyusutan sebesar 60 juta di debit dan di kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Untuk tahun 2020 jurnalnya sama, beban penyusutan di debit sebesar 60 juta, pada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 60 juta. Untuk tahun 2021 dan 2022 juga sama, yaitu beban penyusutan sebesar 60 juta, pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Untuk tahun 2023 jurnalnya adalah beban penyusutan sebesar 50 juta ditambah akumulasi dan di kredit akumulasi penyusutan sebesar 50 juta. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila kalian ingin bertanya atau ada yang belum jelas, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.